Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, insyaallah sami sehat nggih. Selalu saya tanyakan ini supaya menyemangati kita nih. Kalau sehat itu memang modal yang paling utama. Meskipun belakangan ini lagi banyak yang flu dan batuk. Saya pun kena. Hari Jumat kemarin demam tinggi. Saya berangkat pengajian itu dalam kondisi harus pakai paracetamol. Kalau enggak geliyeng. Jadi puncaknya kemarin hari Jumat dan Sabtu. Mudah-mudahan yang hadir semuanya sehat, sehingga bisa efektif mengikuti pengajian dan bisa konsentrasi. Dikabarkan katanya hari ini berbarengan acara nih, jadi sebagian tidak bisa hadir. Mas, semoga kita bisa istiqomah di dalam kajian dan mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh pemahaman atas ilmu yang disampaikan insya Allah. Bapak Ibu semuanya, sebagaimana biasa saya mengingatkan bahwa mari kita selalu senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa titipan yang jumlahnya sangat banyak. Selalu saya ingatkan bahwa nikmat adalah titipan, karena titipan pasti akan dimintai pertanggungjawaban pada saatnya nanti. Selalu ingat dan install dalam diri ini bahwa nikmat itu adalah titipan, karena titipan pasti akan dimintai tanggung jawab. Umur kita hari ini akan ditanya untuk apa, kesehatan kita hari ini akan ditanya untuk apa. Rasulullah bersabda, nikmatani mauhunun, dua nikmat yang selalu saja menjebak kita, as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Orang kalau diberi sehat terus biasanya lali malahan. Dia akan meronta-ronta minta kepada Allah untuk kembali sehat ketika sakit. Orang bisa merasakan nikmatnya penglihatan ketika belean. Gini apa nih? Begitu belean perih baru jebul lagi penak nek sehat. Makanya jangan sampai kita terjebak dengan nikmat sehat. Demikian juga waktu luang. Sebagian kita diberi waktu luang tapi tidak digunakan dengan baik, Bapak Ibu. Lewat waktu tahu-tahu sudah berganti malam, malam berganti pagi, tidak ada yang kita lakukan sebagai ibadah yang baik. Subhanallah. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal yang sedemikian. Allah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat ke-13. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit di antara hambaku yang mau bersyukur. Makanya sahabat itu berdoa, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan saya termasuk minal qalil, termasuk orang yang sedikit. Jadi di antara doa adalah, ya Allah jadikan saya termasuk orang yang sedikit. Maksudnya apa? Maksudnya ayat ini maksudnya, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Maka kita berdoa, ya Allah saya mohon kepadamu menjadi orang yang sedikit itu. Jadi ini firman Allah, Bapak Ibu, pasti benar. Di dunia ini yang bisa bersyukur itu sedikit, Bapak Ibu. Yang bisa ngaji seperti ini kan sedikit dibandingkan penduduk secara umum gini apa mbok menawa yang mangkat kabeh kebak uyek-uyekan gitu. Mangkat 20% wis hebat. Enten boten 20%? Mboten enten ya. Yang berangkat ke masjid 10% ada dari warga
Enggak ada ya. Ada betul? Nek mangkat 20% kebak masjid ya. Nggih. Makanya betul Allah berfirman wa qalilum min ibadiyya syakur. Nggih. Sedikit di antara hambaku yang bisa bersyukur kepadaku. Quran surah Saba ayat ke-13. Maka kita berdoa nggih untuk menjadi orang-orang yang sedikit nggih. Dan kabar ini adalah kabar yang benar nggih. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebut bahwa kabar yang disebut ini adalah benar. Dan kita pun membenarkan ya Pak Ibu. Di sekitar kita yang betul-betul bisa bersyukur itu sedikit. Kebanyakan orang itu mengeluh dengan keadaannya. Nek wis ora sehat nembe protes, subhanallah. Ketika sehat digoyang masjid, alah engkong-engkong. Giliran sakit krungu adzan nangis pengen teng masjid. Lah wingi pas sehat yo ora mangkat to. Iya saya gigik loro sok mari yo paling balik meneh. Gitu, nggih. Banyak sekali memang yang tidak mau bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat harta yang diberi dan juga atas nikmat dihilangkannya dari musibah. Nah ini saya mengingatkan Bapak Ibu, okay. Di samping nikmat yang terlihat bisa kita rasakan juga nikmat yang mungkin tidak terlihat yang seharusnya kita syukuri. Contohnya terhindar dari musibah. Saya barusan saja dapat musibah saya. Tanggal 2 Juli itu saya harusnya perpanjang SIM A Bapak Ibu. Ternyata saya lihat tanggal 6. Saya pikir tanggal 20 keliwat nih musibah nih. Subhanallah. Ya, liwat sedina mboten saged diperpanjang Mas Latif. Kudu gawe anyar. Niku musibah. Ketika dalam kondisi belum ada musibah normal-normal saja begitu. Ini subhanallah keri to iki. Subhanallah. Ya begitu nggih. Tapi kalau sudah terjadi namanya qadarullah. Memang Allah berkehendak begitu. Nggih. Kon ujian meneh. Saya dulu bikin SIM itu ujian betul Bapak Ibu. Masya Allah. Lah jebule malah kok yo carry perpanjang padahal sedikit online gampil banget nih. Cuma 175.000 aja nggak nyampe kalau perpanjang online. Subhanallah. Ya itu kejadian ya. Kemudian berdoa agar menjadi orang yang bersyukur itu penting. Makanya kita berdoa Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah jadikan aku termasuk orang yang sedikit itu. Nggih. Nek jenengan mboten paham bahasa Arab nggih minimal duh Gusti Allah kula nyuwun teng panjenengan termasuk tiang ingkang sithik. Maksud tiang ingkang sithik menika yang disebut dalam Quran surah Saba ayat ke-13. Karena Allah berfirman sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Ini penting saya ingatkan karena apa? Karena memang kita harus bisa bersyukur setiap waktu. Bapak Ibu semuanya kapan disebut bersyukur? Yaitu ketika jenengan beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenengan taat kepada Allah, maka itulah jenengan sedang bersyukur. Makanya sering saya katakan ketika membuka ceramah dengan kalimat mudah-mudahan setiap nikmat yang kita peroleh bisa kita konversi menjadi ketaatan. Karena sejatinya syukur itu adalah merubah nikmat menjadi taat. Dan Bapak Ibu semuanya, di antara bentuk syukur yang pertama kali adalah sholat. Saya ingatkan ya Bapak Ibu semuanya, di antara bentuk syukur yang paling utama adalah sholat. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah sebutkan setelah diberikan nikmat besar Al-Kautsar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disuruh bersyukur. Perintahnya apa? Fasholli, disuruh salat, wanhar, dan disuruh bersedekah ke orang lain. Dalam hal ini adalah berkurban, mengeluarkan sebagian harta. Jadi bentuk syukur itu selalu dua ya. Syukur yang pertama kita beribadah kepada Allah, syukur yang kedua dengan membagikan sebagian rezeki kita kepada makhluk-makhluknya Allah yang lain. Selalu begitu Islam itu Bapak Ibu. Okay? Makanya sering saya katakan wong Islam niku sing rajin teng masjid kedah dados tiyang ingkang sopan santun, suka berbagi, okay? Kemudian tidak sombong, kemudian suka senyum. Iya Bapak Ibu. Jadi kalau hasil ngaji kok tadi
Mboten akur kalau itu niku salah ngajine nggih. Makanya mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk yang diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa nggih melaksanakan syukur setiap waktu. Nah, itu pengingat yang pertama. Malam hari ini insya Allah kita melanjutkan kitab hadis arba'in nggih. Kitab yang berisi 42 hadis. Kita malam hari ini di hadis yang keempat. Mungkin tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan karena ini agak panjang hadisnya dan butuh keterangan yang lambat-lambat. Jadi ini hadis yang butuh konsentrasi penuh. Karena apa yang dibahas dalam hadis ini tuh hal yang mungkin agak sedikit membingungkan kalau kita belum paham sepenuhnya. Semoga Allah fahamkan kita semua yang hadir. Semoga Allah mudahkan pemahamannya. Saya berdoa betul supaya panjenengan paham terkait dengan hadis ini. Karena dulu ketika saya belajar di Mahat juga hadis ini tuh bikin agak-agak puyeng. Karena pemahamannya harus agak dalam. Ini terkait dengan takdir. Terkait dengan rukun iman kita yang keenam. Apa rukun iman kita yang keenam? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarih, yaitu kita beriman kepada Allah terhadap takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Gitu. Nah, ini hadisnya adalah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sahabat senior Bapak Ibu. Sahabat yang punya Masya Allah keutamaan yang luar biasa. Saya riwayatkan dulu kepada panjenengan tentang perawinya ini. Saya kalau mendengar kisah Abdullah bin Mas'ud itu sering menangis sendiri Bapak Ibu. Bayangkan Rasulullah menyebutkan, kata Rasulullah, man ahabba, barang siapa yang suka, sing sinton kemawon remen seneng ayaqra al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ghadan kama unzila, maos Quran kados ketika Quran diturunkan, falyaqra'ahu, maka bacalah dia baca Al-Qur'an itu dengan kiroahnya Ibnu Mas'ud. Bayangin Bapak Ibu, nek panjenengan pengin mireng napa pengin maos Al-Qur'an kados to Al-Qur'an asli ketika diturunkan, bacalah dengan bacaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya kadang-kadang Ibnu Mas'ud itu Bapak Ibu, kadang-kadang Rasulullah perintahkan membaca Quran, Rasulullah yang dengar. Gimana nggak nangis Bapak Ibu? Coba jenengan ken maos sesuatu yang sesuatu itu haknya yang nyuruh panjenengan. Ya, Al-Quran itu kan turun ke Rasulullah dari malaikat Jibril alaihissalam. Lah kok Rasulullah niku pengen mireng saking tiang sanes. Nah, tiang sanes yang disebut adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya ketika disuruh baca Quran, saya suruh baca Quran di depan engkau ya Rasulullah. Nggak pede. Bayangin, ini sahabat dahsyat luar biasa. Kebayang buatan jenengan, ken maos Quran tengah di Rasulullah. Mas Latif suruh baca Quran di depan guru tahsin aja mungkin dreg-dreg Mas. Gitu. Lah niki kan maos Quran kan ngajengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku pripun? Bismillah. Itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika mendengar hadis ini jangan lihat perilaku sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung bergegas menuju ke rumahnya Ibnu Mas'ud, mengabarkan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, aku ingin menyampaikan kabar gembira yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sebutkan hadis tadi.
Jadi Umar bin Khattab ketika mendengar itu dari Rasulullah, maka kemudian Umar bin Khattab datang langsung kepada Ibnu Mas'ud. Jenengan itu, masya Allah, enten kabar gembira nggih jenengan. Bunyi hadisnya tadi kata-kata Rasulullah, nek pengen maca Quran, kaya tepas diturunke, kaya wacanane sampean loh. Gitu kira-kira. Maka kemudian Ibnu Mas'ud berterima kasih kepada Umar. Apa kalimatnya? Terima kasih, tapi mohon maaf sebelum ini sudah datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepadaku dengan memberikan kabar yang sama. Ini apa moralnya? Sahabat itu kalau dengar kabar gembira, mengabarkan disik-disian. Jadi kan tahu nih, di antara ibadah adalah meletakkan kebahagiaan kepada muslim yang lain. Tuh Bapak Ibu, memberikan kabar atau memberikan sesuatu yang membuat muslim yang lain bahagia, itu ibadah besar Bapak Ibu. Ibadah yang dimensinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini lihat dengan ternyata Abu Bakar lebih disik ketimbang Umar. Selalu begitu ya, Masya Allah. Balapan leh berbuat apik. Terus jenengan asal kabar saya tentang seseorang, kalau seseorangnya belum tahu, jenengan paling kabar disik-disikan. Sebagai bentuk jenengan ingin memberikan kabar gembira kepada orang yang bersangkutan. Beliau adalah orang yang pernah melakukan hijrah ke Habasyah juga ke kota Madinah, 2 kali hijrah, dan beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah. Jadi bicara tentang sejarah Ibnu Mas'ud itu luar biasa panjang, termasuk ketika beliau menyampaikan tentang ayat yang dikatakan sebagai wasiatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang meriwayatkan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka nanti jangan di rumah sempatkan untuk membaca tentang kisahnya beliau. Pembahasan kita adalah pembahasan tentang hadis arba'in, tidak membahas tentang kisah sahabat. Saya memberikan clue kepada jenengan supaya jenengan di rumah maos. Jadi yang dibuka jangan cuma reel TikTok yang pendek-pendek itu, dibuka di sejarahnya para sahabat sehingga banyak pelajaran yang diambil. Baik, beliau menyampaikan jadi an Abi Abdirrahman Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, haddatsana, berarti ini mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami. Bahasanya apa? Haddatsana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahan begini Bapak Ibu. Wa huwa shadiqul masduq. Nah, ini ada kalimat menakjubkan di dalam hadis ini. Jadi Rasulullah bercerita kepada kami sementara Rasulullah adalah shadiqul masduq, adalah orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Bapak Ibu semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa disebut oleh Ibnu Mas'ud bahwa beliau itu orang yang benar perkataannya dan dibenarkan perkataannya, nikulah ampun umum lazim memang begitu. Gini apa? Tetapi kenapa di sini disebut oleh Ibnu Mas'ud? Wa huwa shadiqul masduq. Diceritakan dari Rasulullah kepada kami, sementara beliau Rasulullah adalah orang yang benar dan dibenarkan. Ini menunjuk bahwa apa yang hendak dibahas itu sesuatu yang besar, yang butuh keimanan banget untuk memahaminya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu seperti itu? Karena yang hendak disampaikan ini adalah persoalan yang gaib, yang kalau disampaikan pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mbok menurut kalau ini mau ngarang saka ngendi kuwi, begitu kira-kira. Karena hadis ini terkait dengan
proses penciptaan kita manusia dan proses tentang takdir di Lauhul Mahfuz. Ini persoalan yang butuh keimanan. Makanya beliau mengatakan wahwa sodikul masduq. Nah, demikian juga jenengan yang mendengar hari ini. Walaupun sekarang teknologi sudah sangat berkembang, tapi ini menjadi penting buat kita pahami. Ini persoalan bagaimana kita diciptakan oleh Allah dari setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal lagi. Zaman waktu itu oleh nonton nganggo apa? Nek saniki lak pun saged kangge napa? Itu namanya tuh yang untuk nonton di dalam perut itu OSG, ketok 3 dimensi. Pendak-pendak di USG, pendak-pendak di USG. Zaman dahulu tuh nggak ada, Bapak Ibu. Lah kok Rasulullah sakit menceritakan seperti itu? Nah ini makanya dikatakan wahwa sodikul masduq. Sementara Rasulullah adalah orang yang benar dan dibenarkan perkataannya. Ini poin nih. Makanya kalau mempelajari hadis itu harus agak-agak teliti, supaya kita mendapatkan manfaat yang besar. Kata Rasulullah, inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya di antara kalian manusia diciptakan oleh Allah di dalam perut ibu panjenengan dalam bentuk nutfah. Nutfah itu 40 hari. Inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Nah ini nanti saya akan menyampaikan beberapa sumber supaya pengetahuan kita lebih luas, karena pemahaman atas hadis ini yang berkembang di masyarakat itu sebenarnya masih agak-agak berselisih dengan ilmu kedokteran sekarang. Makanya menerjemah hadis ini itu butuh referensi yang banyak dan butuh bijaksana di dalam menilai, karena pendapat yang terakhir itu agak berseberangan dengan pendapat para ulama sebelumnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita diciptakan oleh Allah. Tahap pertama adalah Allah meletakkan di dalam perut ibu kita nutfah. Nutfah itu setetes cairan. Kita sering menyebutnya adalah air mani. Itu adalah air saripati dari makanan dan seluruhnya yang dimakan oleh bapak ibunya. Itulah mengapa ada kalimat ingat Bapak Ibu, hati-hati dengan makanan yang kita makan. Jangan sekali-kali memasukkan makanan yang haram ke dalam tubuh kita, karena makanan di dalam tubuh kita itu akan tumbuh menjadi saripati yang jikalau kemudian mohon maaf berhubungan dengan istri panjenengan, kemudian saripati itu berkumpul dengan saripati yang ada dalam ibu, sperma dan ovum, maka akan tumbuh menjadi anak kita. Kebayang nggak kalau anak kita dibuat dari sesuatu yang haram? Nanti nih anaknya pecicilan kaya setan, yo patut. Itu loh. Ini hadis ini tuh dimensinya luar biasa panjang. Inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Jadi dalam bentuk nutfah ini selama 40 hari. Bayangin Bapak Ibu. Zaman waktu itu Rasulullah menyampaikan ini. Nek saat niki ngaten sakit memang untuk ilmu kedokteran melihat seperti itu. Tapi waktu itu bagaimana mungkin? Dokter belum ada. Summa yakunu alaqah misla dzalik. Kemudian dalam bentuk alaqah misla dzalik. Nah ini yang soal di sini Mas Latif. Misla dzalik maksudnya semisal itu, maksudnya semisal 40 hari itu. Sehingga orang menyimpulkan, oh petang puluh dino dalam bentuk nutfah, petang puluh dino dalam bentuk alaqah, berarti pun 80 dinten, gitu kan, ditambahkan. Sementara nanti ada hadis lain bahwa ternyata 42 hari itu sudah dibentuk lengkap, dan ilmu kedokteran sekarang membuktikan ternyata 42 hari itu sampun sudah berbentuk. Kalau berdasarkan hadis ini kan belum, karena bukan hadisnya yang salah, keliru pemahamannya. Tapi sekali lagi pemahaman ini agak sedikit berseberangan dengan kebanyakan ulama.
Ulama kontemporer menyebut terkait dengan ilmu kedokteran, kan ada yang protes. Orang kedokteran, wah, bukan 120 hari loh. Bentuk itu terlihat ketika 42 hari. Itu ada hadis lain yang menyebut Rasulullah memang 42 hari sudah dibentuk. Kalau menurut hadis ini, kita pelajari hadis ini dulu, nanti kita kembangkan. Jadi dalam bentuk alaqah itu segumpal darah. Misla dalik 40 hari pula. Jadi sementara diartikan apa adanya dulu ya Pak Ibu. Jangan ikuti dulu. Kemudian summa yakunu mudghah misla dalik. Kemudian dalam bentuk segumpal daging misla dalik, senilai itu pula 40 hari maksudnya. Nah, dari hadis ini kalau kita berhenti di sini berarti petang puluh dino, berarti 120 hari alias 4 bulan. Ini nanti rentetannya ke hukum fikih. Nek enten tiang keguguran dereng 120 dinten, maka hukum fikihnya tidak dianggap sebagai manusia sehingga tidak disolati. Nah, ini kan hubungannya ke sana. Sementara ilmu kedokteran sekarang mengatakan 42 hari loh. Nah, ini makanya hadis ini tuh butuh pemahaman yang sangat rapih. Tapi kita hargai semua pendapat Bapak Ibu. Kita belajar dengan tahu itu jadi bisa menghargai semua pendapat tanpa menyerah-nyerahkan yang lain. Walaupun nanti dengan setelah ini dengan tahu bahwa ternyata 42 hari itu sudah kebentuk. Jadi kan nggak perlu menyerahkan orang nyawa kiyo 120 dino, nggak perlu seperti itu. Kemudian setelah itu prosesnya tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah mengirimkan atau mengutus malaikat. Fayanfuhu fihi ruh, untuk meniupkan roh. Nah, berarti ini delok niki lah atau niku to? Petang puluh 120 dino. Petang sasi. Baru kemudian Allah utus roh malaikat ditiup roh. Nah, enggak salah juga nih pemahaman itu, Sekali lagi, saya belum pelajarinya agak dalam sehingga tahu hadis pembandingnya. Saya termasuk yang agak sedikit teliti kalau belajar supaya jangan sampai keliru pemahaman. Dan saya ajak jenengan juga begitu. Fayanfu fi ruh, kemudian ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian disuruh untuk menuliskan beberapa kalimat. Arba'i kalimat, 4 kalimat. Bi katsbi rizkihi, ditentukan rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, kemudian wa amalihi, amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara. 4 langsung ditulis oleh kalau waktu itu oleh malaikat. Jadi Bapak Ibu, seluruh apa yang akan terjadi hari ini dan seterusnya pada diri jenengan sudah ditulis. Di sini ada kalimat wa amalihi. Amal panjenengan itu pun ditulis oleh Gusti Allah. Oh, sok tanggal sekian hari Senin Ba'da Isya, Mas Latif akan duduknya sebelah sana, itu sudah ditulis. Pada proses ini sudah ditulis. Masya Allah Jadi kita tuh sebenarnya jangan takdir Bapak Ibu. Makanya jangan lihat lagi Quran surah Al-Hadid ayat ke-22, 23. Bahwa semua yang terjadi fil ardi wala fi anfusikum, yang terjadi di bentuknya musibah di bumi dan di diri kita, fi kitabim min qabli an nabra'aha, sudah ditulis lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagi Allah yasir, itu bagi Allah itu mudah. Apa manfaatnya? Di ayat 23, supaya panjenengan nggak terlalu sedih dengan yang terluput dan jenengan nggak terlalu bahagia dengan yang jenengan peroleh. Paham Bapak Ibu? Jenengan cita-cita dua rumah, orang dua rumah, nggak usah terlalu sedih, memang jatahnya begitu. Pengen kuliah teng Amerika, orang kedadiannya ya sudah.
Dan juga jangan terlalu bahagia dan berbangga dengan apa yang jangan peroleh. Jangan dari pinter misalnya, itu cuma pemberian saja dari Allah. Cuma jalanin aja. Jangan jadi presiden misalnya. Ya biasa saja presiden. Itu gitu. Jadi semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian awal dari hadis arba'in nomor 4. Di bagian kedua itu ada hal yang memang butuh sekali pemahaman terkait dengan takdir. Fawalladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya di antara kalian akan beramal dengan amalan ahlil jannah. Amalan jenengan ini amalan penduduk surga, rajin ibadah. Pokoknya amal-amal yang menuju surga ini dengan rajin banget. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dira'. Sehingga jarak antara panjenengan dengan surga itu tinggal sejengkal sehasta saja. Cerak banget. Saking rajin jenengan nganti wong kondo lah nek kae iki yo penduduk surga lah, rajine pol-polan. Fayasbiqu alaihil kitab. Nah, ini kabar buruknya ya. Tetapi orang ini terdahului oleh kitab. Maksudnya tiang niki-niku ditulis teng kitab Lauh Mahfuz bahwa dia adalah penduduk neraka. Fayamalu bi amali ahlin nar. Akhirnya dia masuk. Saya baca ulangi. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Tetapi orang ini, orang yang rajin ibadah ini ditulis di kitabnya itu dulu di Lauhul Mahfuz. Ini penduduk neraka. Sehingga tiba-tiba orang ini di akhir masa hidupnya berubah sifat, kemudian dia jadi jahat, jadi mboten perlu ibadah, kemudian mati. Dan dia masuk ke neraka. Mengerikan betul itu. Ini jenengan jangan langsung telan mentah-mentah supaya jenengan nggak bingung. Wah nek ngono yo pripun nggih? Wis rajin ibadah, jebul terakhirnya dirubah dadi nek mlebu neraka. Niku lak tak kosong meniku nggih. Gini apa nggih? Saya dulu waktu pertama dengar hadis ini tuh yo takut nih. Bahkan saya percetakan jenengan ada jamaah satu telepon sampai hampir 2 jam ke saya. Karena dia mendengar hadis ini dari ustadz yang lain, dia bingung. Dia merasa, oh nek koyo ngono aku ibadah ora kanggo percuma wae. Tiwas aku ibadah jebule kok terakhir yo neraka begitu. Kena subhat. Kemudian ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli nar, maksud saya. Sebaliknya yang tadi maksudnya. Inna ahadakum ya'malu bi amali ahli nar. Ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka, elek men wonge. Nggih. Apa-apa sing elek dilakoni kabeh. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi orang ini itu terdahulu kitab. Orang ini tuh besok jadi penduduk surga. Di kitabnya ditulis begitu, di Lauh Mahfuz. Maka kemudian dia tiba-tiba di akhir masa hidupnya beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha. Dan pada akhirnya orang itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Anek pilih pundi? Pilih yang terakhir nggih. Ngene apa nggih? Dolan penak, gawe sing elek-elek. Terakhirnya dadi apik mlebu surga. Lah pengen kados niku Pak. Ngene apa nggih? Tapi jangan perhatikan Bapak Ibu. Jangan perhatikan Bapak Ibu nih. Syarat untuk masuk surga menurut hadis ini terakhir apik. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Wong sing elek wae supaya iso mlebu surga niku akhirnya diwalik dadi apik riyin kali Gusti Allah. Paham Bapak Ibu? Berarti nek jenengan pengen mlebet teng surga,
jenengan terus-terusan dalam keadaan baik. Saya tambahkan sebagai kabar gembira buat jenengan. Hadis ini tuh berlaku insya Allah untuk segelintir orang. Pada umumnya orang berbuat baik ya berakhir surga. Tapi ada memang Bapak Ibu orang-orang sing ketoke apik di mata manusia, tapi janjane atine elek. Allah lebih tahu. Maka di akhir masa hidupnya dia dibalik. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah dari sahabat Sahal. Ketika Rasulullah dalam sebuah peperangan, kemudian Rasulullah istirahat. Kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan, hari ini tidak ada orang yang lebih hebat dari si Fulan. Karena si Fulan ini tidaklah melihat musuh terpisah, terpisah dari kelompoknya, kecuali pasti diikuti dan pasti ditikam oleh orang ini. Artinya ini orang tenanan banget leh jihad. Sehingga sahabat mengatakan, orang lo sing apike koyo dee. Rasulullah dengar. Rasulullah kemudian bersabda, sesungguhnya dia penduduk neraka. Ini kula sahabat bingung kabeh. Lah kok iso? Wong hebate koyo ngono. Jihad tenanan banget kok iso menjadi penduduk neraka. Maka salah seorang di antara orang ini ketika perang kemudian berlanjut, maka diikutilah orang ini, terus diikuti, dan terus orang ini pun terus membunuh musuh-musuhnya, sampai kemudian dia terluka sangat banyak. Ketika di akhir peperangan dia tidak kuat dengan rasa sakitnya, maka dia letakkan pedang di tanah, kemudian dia letakkan di dadanya dan dia tusukkan kepada dirinya sehingga dia mati bunuh diri. Bayangin Bapak Ibu. Pertanyaannya, mengapa ada orang seperti ini? Ini yang pembahasan hadis ini saya balik nih. Jadi saya ambil akhirnya dulu. Pembahasan tentang penciptaannya nanti saya insya Allah minggu depan. Mengapa bisa terjadi seperti itu Bapak Ibu? Inilah pentingnya mengoreksi amalan hati Bapak Ibu semuanya. Kalau jenengan sholat, kalau jenengan ibadah, jenengan sholat, tanyakan, ini untuk apa? Apakah karena untuk Allah? Apa karena ingin pujian orang? Jenengan tanyakan betul di hati. Saya sedekah itu untuk apa? Untuk cari wajah Allah atau untuk cari wajah manusia? Jangan sedekah misalnya 1 miliar. Itu lah berpotensi pamer ini. 1 miliar sih. Maka tanyakan kepada panjenengan, pada diri panjenengan, saya ini karena Allah bukan? Nah, orang tadi kalau ditarik ke belakang adalah orang yang memang perangnya dia ingin dinilai sebagai kesatria, bukan karena cari wajah Allah. Dan ini berlaku di setiap ibadah Bapak Ibu. Pastikan jenengan tindak ngaos seperti ini, ya Allah, saya ngaji untuk cari ridhomu, bukan untuk cari yang lain. Bukan karena nggak enak sama tetangga, karena tetangganya ngaji musuh saya orang. Bukan. Jenengan benar-benar ingin cari wajahnya Allah, cari ridhonya Allah, karena memang ngaji itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya, bayangin. Jadi ada orang-orang, sebenarnya di hadis ini disebut dalam riwayatnya, kalimat ini adalah kalimatnya Ibnu Mas'ud, tetapi hadis-hadis yang lain itu mendukung kalimat ini persis. Ucapan Rasulullah SAW itu persis seperti ini. Karena ini diperselisihkan, apakah ini ucapannya Ibnu Mas'ud atau ucapannya Rasulullah. Tapi hadis lain itu semisal ini. Nah Bapak Ibu semuanya, ini jenengan harus berpikir betul rasa betul. Selama ini saya ibadah itu karena apa?
Karena nanti Bapak Ibu, jenengan itu dinilai itu dengan akhir panjenengan. Rasul bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Amal itu bergantung kepada penutupnya. Makanya tadi ada orang itu rajin ke masjid, rajin sodako, kok terakhir dadi wong elek terus mati. Karena hatinya itu bukan karena Allah, Bapak Ibu. Sebaliknya, ada orang mungkin dia adalah kelihatan orang jahat, mungkin di mata manusia. Mungkin dia adalah, mohon maaf, pelacur, mungkin. Tapi janjinya hatinya berontak, ya Allah, saya tuh nggak mau begini, saya melakukan seperti ini, ya janjinya wegah. Dia hatinya tuh, kemudian dia beristighfar, ya Allah, saya itu keliru, ya Allah. Dia nangis di ujung malam minta ampun kepada Allah. Bisa jadi orang seperti ini di ujung nanti dibalik oleh Allah, dan kemudian dia berbuat baik, kemudian dia meninggal dengan itu, fayadkhuluha, dan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus pesan buat kita Bapak Ibu semuanya. Bagi yang sampun rajin, jangan pernah mengatakan aku rajin kok, nek kowe kan durung rajin. Nek aku kira-kira ya surga, nek kowe rajin kira-kira ya neraka. Jangan Bapak Ibu. Jangan. Itulah mengapa saya sangat mengajarkan kepada panjenengan semua, kalau ngaji jangan merasa benar sendiri. Hasil ngaji itu jangan nyalah-nyalahi kabeh wong. Bisa jadi orang itu tuh punya amalan yang tersimpan, dia punya kebaikan yang tersimpan, yang kita tidak tahu Bapak Ibu semuanya. Sementara kita yang terlihat mungkin rajin, jangan-jangan nggak punya ibadah yang tersimpan. Setiap kita kan harus punya ibadah yang menjadi andalan Bapak Ibu. Ibadah yang nggak ada lah orang lain yang tahu. Ibadah yang benar-benar jenengan dengan Allah saja, yang betul-betul berkualitas dari hati yang paling dalam. Itu poinnya Bapak Ibu. Ini perjuangan Bapak Ibu semuanya. Adapun yang terlihat seperti ini kita nggak tahu Bapak Ibu. Ya kita menjaga. Ya sholat berjamaah memang harus kelihatan. Syariatnya memang begitu. Kita jaga hati. Jangan sampai sholat berjamaah karena boten sekecok kali tonggo, pengen keto, pengen dinilai wong rajin. Nah ini bahaya banget. Ini. Tunggu sambil diunjuk nih. Jadi kan berat banget gitu dengarnya nih. Saya saja menyampaikan berat Bapak Ibu nih. Karena ini sedang mengajari diri sendiri saya. Saya sedang ngomongin diri sendiri Bapak Ibu. Berat ini, tidak mudah. Apalagi saya yang tampil di mana-mana. Yang namanya yang menyampaikan di mana-mana itu beresiko Bapak Ibu. Oke. Tentu saja orang menyampaikan pengen tampil sebaik-baiknya, ya biar bisa dipahami. Maka saya harus menjaga diri. Saya bicara karena apa? Karena Allah atau karena ingin jamaah melihat saya pinter? Itu saya koreksi terus pada diri sendiri ini. Karena ada orang yang kayak tadi, bayangin sudah berjuang sedemikian rupa, ternyata ujung-ujungnya bunuh diri. Bunuh diri neraka jahanam Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi sekali lagi saya membahas hadis ini, saya mulai dari bagian akhirnya dulu. Adapun teknis penciptaan nanti kita baca Quran surah Al-Hajj ayat ke-5, Quran surah Al-Mu'minun mulai ayat ke-12 kalau tak keliru nih. 12 atau 14. Jangan hafal boten ayatnya. Jadi ini jenengan di rumah untuk minggu depan jenengan nanti baca di rumah Quran surah Al-Mu'minun mulai ayat ke-12, 13, 14. Dan Quran surah Al-Hajj ayat ke-5. Itu nanti pembahasan untuk paragraf awal dari hadis Arba'in nomor 14, nomor 4. Hadis Arba'in nomor 4. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Itu kan jadi sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati. Sulalah itu saripati. Itu yang tadi saya sebut nih.
Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian nutfah itu diletakkan di rahim yang kuat. Jadi untuk paragraf pertama itu terkait dengan tafsir surat Al-Mu'minun 12, 13, 14 dan Al-Hajj ayat kelima. Jadi di dalam surat itu akan ada 7 urutan proses penciptaan manusia. Ya, insya Allah nanti itu minggu depan. Bapak Ibu semuanya, apa yang kita barusan bahas tadi sebenarnya adalah bagian dari sarah rinci rukun iman yang keenam. Itu adalah bagian dari sarah rinci rukun iman yang keenam yang di masjid lain saya sedang membahas ini salah satunya. Di Masjid Gunung Sempu itu sedang membahas sarah rinci rukun iman. Karena kebetulan ada pertanyaan tentang mengapa orang kok bunuh diri. Itu pertanyaannya. Kenapa ada orang kok bunuh diri? Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan bencana? Begitu Bapak Ibu. Maka akhirnya kita lompat ke pembahasan sarah rinci rukun iman yang keenam, yaitu antuk minabil qadari khairihi wa syarih. Kita percaya beriman kepada Allah terhadap takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Prinsipnya ngaten Bapak Ibu nggih. Iman kepada takdir itu ada 4 tahapan. Jadi terkait dengan yang hadis tadi tentang takdir tadi ini ada 4 tahapan. Yang pertama, Allah itu mengilmui seluruh apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi. Dan Allah tahu yang tidak terjadi itu, jikalau terjadi, tahu bagaimananya. Bingung bukan? Jadi ilmunya Allah itu meliputi apa yang telah terjadi Allah tahu, apa yang sedang terjadi Allah tahu, apa yang akan terjadi Allah tahu, apa yang tidak terjadi Allah pun tahu. Apa yang tidak terjadi itu kalau terjadi Allah juga tahu bagaimana terjadinya. Itu masing-masing ayatnya menakjubkan. Nah, maka semuanya yang terjadi di dunia ini, takdir ini, Allah sudah ilmui semuanya. Setelah Allah ilmui kemudian dicatat. Namanya proses pencatatan. Makanya Allah menciptakan kolam. Kemudian Allah perintahkan tulis. Apa yang ditulis ya Allah? Seluruh takdir dari awal sampai akhir. Setelah ditulis kemudian Allah berkehendak. Berkehendak. Siapa ditanya, musibah itu kehendaknya Allah bukan? Iya Bapak Ibu. Ono wong tabrakan mati itu kehendak Allah bukan? Iya, itu juga kehendak Allah. Ono wong pinter men itu kehendak Allah? Iya, itu kehendak Allah. Adanya iblis itu kehendak Allah? Iya, iblis pun kehendaknya Allah. Baru setelah itu kemudian dieksekusi. Seluruh kehendak itu dibuat menjadi nyata. Maka secara singkat takdir itu seperti seorang insinyur hendak membuat rumah, maka dia kemudian mengilmui dan kemudian dia merancang, kemudian dia membuat segala sesuatunya kemudian dilaksanakan. Bedanya kalau Allah itu melaksanakan tepat seperti tulisannya, kalau kita kadang-kadang meleset. Rencananya RAB 1 miliar, NTS 1,5 miliar rugi. Kalau Allah tidak, semuanya tepat sesuai dengan rencana dan bagi Allah itu mudah. Saya kasih satu clue untuk penutup, sebenarnya nggak bingung. Mengapa Allah menciptakan yang dianggap buruk oleh jenengan, menciptakan iblis misalnya? Mengapa? Karena sesungguhnya Allah hendak memberikan hikmah di balik itu. Maka kehendak Allah itu ada 2 macam. Kehendak Allah itu ada 2 macam.
yaitu muradan li dzatihi dan muradan li ghairihi. Maksudnya kata Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cetok kabeh wong ngerti oh tujuane apik nggo bimbing kita. Pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan iblis sementara semua di sisi Allah katanya baik? Pegangannya kata Bapak Ibu, semua di sisi Allah itu pasti baik. Pegangan. Berarti Allah menciptakan iblis baik nggak? Di sisi Allah tetap baik. Sebab dengan adanya iblis maka ada orang yang berdosa, kemudian orang itu bertobat kepada Allah. Tobat itu kebaikan. Saya dipahami? Maka Allah juga berfirman, Dhaharul fasadu fil bari wal bahri, telah terjadi kerusakan di muka bumi ini, di bumi dan di lautan, akibat perbuatan manusia. Kemudian Allah datangkan kepada manusia bencana supaya orang-orang ingat Allah lagi dan balik kepada Allah. Maksudnya Allah menciptakan bencana biar orang-orang ingat Allah dan balik kepada Allah. Paham Bapak Ibu? Jadi yang dikehendaki oleh Allah itu bukan bencananya, tapi orang balik kepada Allahnya itu. Seperti halnya seorang dokter mengatakan, Mas Latif, jenengan datang ke sini, oh ternyata, naudzubillah, ternyata kakinya jenengan itu diabetesnya sudah 600. Ini kalau nggak dipotong bahaya. Maka kemudian dokter mengatakan, dipotong ya Mas. Maksudnya dokter baik nggak motong itu? Baik ya, karena supaya nggak merembet kemana-mana. Tetapi takdir dipotong itu elek, bukan? Iya elek, mau dipotong. Paham Bapak Ibu? Allah begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang terlihat koyo elek, ada hikmah di balik itu yang baik, pasti. Saya ketika lah, itu kok keri, pasti ada yang baik nih. Saya suruh ngapain terkait dengan kok saya perpanjangnya carry misalnya gitu, pasti ada yang baik, pasti. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu, nggak langsung tahu. Janji Allah bagi orang-orang beriman Bapak Ibu semuanya, nanti di sorga disingkap semua hikmah. Oh aku ndek ben digawe ora pati sugih, maksudnya ngene iki to, begitu Bapak Ibu. Makanya jangan sabar nih, sabar Bapak Ibu. Di dunia pokoknya jenengan nek rodo-rodo abot sabar, kon salat wengi abot sabar, kon sedekah abot sabar. Jenengan lakukan saja sesuai perintah, sesuai sunnah, insya Allah kenikmatan akan jenengan peroleh dengan luar biasa. Nanti Bapak Ibu, sampai kemeringat nih masya Allah. Nanti di minggu depan insya Allah kita bahas bagian awalnya. Semoga Allah rahmati kita semua, semoga Allah sayangi kita semua. Semoga apa yang dipelajari malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang diberikan taufik sekalian sehingga kita bisa praktek kehidupan sehari-hari. Semoga yang sakit diangkat sakitnya, semoga yang susah diangkat susahnya. Semoga kita semua yang hadir diberkahi di sisa umur insya Allah. Oke. Demikian disampaikan, mohon maaf jika ada hal kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.